Pengamat hukum pidana Yenti Garnasi meminta Polda Jawa Timur untuk segera memeriksa Marwah Daud untuk menelusuri lebih jauh penggandaan uang Dimas Kanjeng taat pribadi. Menurutnya Ketua Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng tersebut bisa dikenakan tindak pidana bila terbukti terlibat dalam kasus penggandaan Dimas Kanjeng. Yenti berpendapat kedudukan Marwah Daud sebagai Ketua Yayasan Padepokan seharusnya mengetahui seluruh kegiatan Padepokan secara rinci sehingga Marwah Daud menjadi salah satu saksi penting dalam penyelidikan kasus dugaan penggandaan uang yang dilakukan oleh taat pribadi. Bila ternyata Marwah Daud sudah mengetahui kegiatan penggandaan uang sejak lama namun membiarkan hal tersebut kerap dilakukan oleh taat pribadi, menurut Yenti itu dapat berarti Marwah Daud turut serta melakukan tindak pidana penipuan sehingga Marwah Daud juga dapat dipidanakan. Kasus dugaan penipuan dengan kedok penggandaan uang Dimas Kanjeng terungkap setelah polisi menelusuri kasus pembunuhan. Diduga karena akan membuka kedok kelompok Dimas Kanjeng, 3 pengikutnya diduga dibunuh. Nah, yang bersangkutan kan ketua yayasan, ya kan? Ini kan kalau ketua yayasan kan memang ada kaitannya. Ya pasti, menurut saya polisi pasti akan menanyakan apa sebagai saksi dan juga keterangan-keterangan yang lain. Apalagi ketua yayasannya kan yang dia tahu kan, dia tahu ini kan kalau dalam hukum pidana yang dimintain keterangan sebagai saksi kan orang yang tahu, orang yang mendengar atau yang mengalami. Ya dia tahu kan, ya pasti akan ditanyakan oleh polisi. Nanti tinggal kita lihat peranannya bagaimana terhadap seandainya sangkaan, sudah terpenuhi sangkaan bahwa ada penipuan, sangkaan ada pembunuhan berencana, ya kan? Dan sangkaan adanya mungkin kaitannya ada nggak penodaan agamanya, karena berkedok Islam kan. Sebelumnya Ketua Yayasan Padepokan Dimas Kanjeng taat pribadi Marwah Daud menyatakan ia siap memberikan keterangan dan membuktikan kemampuan yang dimiliki Dimas Kanjeng taat pribadi kepada publik. Marwah Daud menyatakan Dimas Kanjeng adalah aset bangsa yang justru harus diapresiasi. Ini aset untuk Indonesia. Jangan kriminalisasi seperti kriminalisasi Pak Habibie. Seperti ini Indonesia kapan majunya? Setiap ada yang maju kita iri. Tidak benar. Ini iri-iri yang membuat Indonesia hancur. Tidak ada. Saya sebagai ketua yayasan, kalau ada, nggak ada. Kalau ada yang merasa dirugikan, saya sebagai ketua yayasan resmi, ada nomor AHU-nya dari Menteri Hukum HAM, bisa bukan menggandakan duit. Jadi kalau menggandakan duit itu kan nomor serinya sama, nggak bisa kita pakai. Ini enggak. Ya sama dengan kemampuan, tapi kalau itu nabi ya, bagaimana misalnya istana Ratu Bilqis bisa pindah tempat ke depan Nabi Sulaiman. Nah kan bisa saja kalau Allah berkehendak, tapi bukan di sana duit gitu loh. Apakah ini bisa diberikan saat ini? Ya nggak bisa pakai ilmiah, tidak semua hal bisa ilmiah. Saya ini kan mendampingi lama, saya di BPP mendampingi lama Pak Habibie. Ya ini nggak ilmiah, bukan dimensi itu yang kita pakai. Dimensi yang ketika Anda lihat ya Anda yakin, dan tidak ada yang lain kecuali ya yang kita selalu sebut sana. La haula wala quwata illa billah, tidak ada kuasa Allah gitu loh, faktanya gitu. Nah saya berharap mari di Indonesia ini kita jangan saling mengkriminalisasi. Ketika ada kemampuan Pak Habibie, kemampuan luar biasa. Yang hujat, yang mengeluh orang asing. Indonesia malah menghujat. Ketika beliau diberi koroma, begitu. Apapun Indonesia, kapan kita lihat maju?